Ustadz maupun saya, karena bagi kami ini adalah kebenaran, maka kami membagikannya, kami memberikannya, kami saling menginfluence supaya teman-teman yang memilih, ya, mau tidak mau kami adalah pemuka agama yang teman-teman harus memilih jaminan keselamatan itu, ya, karena kematian adalah sebuah keniscayaan, teman-teman, tidak bisa tidak, pasti mati. Ya, maka daripada itu teman-teman, bahwa kemana nanti setelah kita mati, itu penting sekali. Nah, bagaimana membuktikan tadi Yesus kan adalah di sorga. Dalam diskusi lintas iman, satu-satunya instrumen kita itu adalah berbicara tentang apa yang tertulis. Dalam hal ini adalah Alkitab. Dalam dunia diskusi saya harus terima Ustadz ngomong apapun selama itu ada datanya, ya, yang diyakini. Dalam hal ini mungkin Quran dan hadis. Saya tidak bisa bilang walah, ya, itu bohong aja. Nah, itu saya nggak bisa ngomong begitu, ya, karena dalam diskusi saya menghargai instrumen yang digunakan, yaitu Quran dan hadis. Berikut pula apa yang kami lihat di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus yang bangkit. Bahwa Yesus Kristus yang bangkit itu karena peristiwa itu tidak terjadi di sebuah kolong jembatan, peristiwa itu tidak terjadi di dalam sebuah di dalam sebuah dapat tempat yang gelap, tapi itu sebuah peradaban. Ya, bahkan orang Yahudi yang paling radikal pun tidak pernah mengatakan Yesus tidak ada. Dan tanggapannya adalah, oh, Yesus itu mati, dia bukan disalib tapi dilempar batu. Tapi dia tetap menyatakan Yesus mati. Gitu. Nah, maka daripada itu bahwa apa yang ditulis oleh para rasul tentang Yesus Kristus, ya, bahwa dikatakan dalam Kisah Para Rasul, mereka semua melihat Yesus naik ke sorga. Mereka semua melihat Yesus naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga. Itu disaksikan. Ya, dan bagaimana sanadnya pengajaran rasul-rasul itu sampai kepada zaman bapak-bapak gereja, ya, itu tidak terputus, ya. Artinya bahwa pernyataan daripada rasul-rasul yang menjadi saksi mata itu nyata dan ada, ya, itu dia, itu nyata dan ada. Nah, oleh karena itu bahwa itu menjadi landasan utama bagi kami, karena itu adalah firman Allah, ya, yang tanpa salah. Nah, kemudian apakah ada perintah Tuhan Yesus untuk ikuti Rasul Paulus? Ya, nah teman-teman sekali lagi ini akan belok ke sana, tapi saya akan menjelaskan poin sederhananya saja, bahwa Rasul Paulus itu ajar apa? Ya, Rasul Paulus itu ajar apa? Bahwa Yesus Kristus juga tidak bilang bahwa ikuti pendeta, ikuti si ini, ikuti si ini. Ya tidak, itu kan semua adalah orang-orang yang diutus, orang-orang yang kemudian mengajarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang dipilih langsung oleh Yesus secara spiritual, dan terbukti bahwa tidak ada pengajaran Rasul Paulus itu yang bertentangan dengan rasul-rasul yang lain. Ya, coba teman-teman lihat semua tulisan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis dalam semua suratnya selalu diawali dari hamba Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dia selalu merendahkan dirinya di depan Kristus. Dan setelah dia hidup di dalam Kristus, yang tadinya mau bunuh orang Kristen, mau bikin mati orang Kristen, tapi waktu percaya Yesus justru rela mati untuk Kristus. Kehidupan pertobatan yang luar biasa. Ya, nah, apa pengajaran salah satu Rasul Paulus mengenai Kristus? Ya, apakah ini dia membanggakan diri? Sama sekali tidak ada keuntungan bagi Rasul Paulus kalau kita mau hitung materi. Dia tidak meninggalkan pedang waktu dia mati. Dia tidak meninggalkan keturunan waktu dia mati. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang lain yang mungkin apapun itu. Tapi dia meninggalkan sebuah pengajaran dan teladan yang dia ikuti dari Kristus. Filipi pasal 3 ayat 10, dia katakan begini, yang ku kehendaki. Setelah dia anggota Sanhedrin, dia orang terpengaruh, dia orang yang terpelajar. Sewaktu ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia kehendaki? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada kuasa kebangkitan. Ya, inilah yang menjadi jaminan dalam iman Kristen. Rasul Paulus bukan orang pertama-tama yang menerima itu, tapi dia orang yang mengajarkan dan orang yang menjadi saksi terhadap kebangkitan Kristus itu. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu, padahal tadi saya mau tanggapi. Di dalam sebuah riwayat, kok Isa tadi dikatakan bahwa dia akan diadili? Padahal di dalam sebuah riwayat yang sahih, Isa itu disebut sebagai hakim yang adil. Tapi kok bisa dia diadili juga itu, Ustaz? Ya, kenapa bisa begitu? Ya, disebutkan itu dia sahih, ya, bahwa dia adalah mengadili. Jadi ini Ustaz nanti menanggapi, baru nanti saya nggak bertanya lagi, paling habis ini kan Anda closing, tanggapan aja sih, tanggapan akhir. Silakan. Nanti kalau ketemu lagi berarti saya yang duluan kan?
Boleh, gitu. Ustaz. Kita susun lagi nanti. Oke, ini tanggapan akhir saya ya teman-teman, karena diskusinya terlalu enak dan lebih 1 jam rupanya. Gitu ya. Oke ya teman-teman, saya tanggapi dulu biar nggak hilang dari ingatan ya. Katanya ada hadis sahih ya, bahwa Nabi Isa itu menjadi hakim yang adil. Ya, kita yakini Nabi Isa itu menjadi hakim yang adil ya di akhir zaman, tapi belum kiamat. Tapi dia menjadi hakim yang adil ketika dia turun kedua kalinya, dan siapa yang dia hakimi, yaitu yang menuhankan dia. Gitu bang. Ya. Makanya ada hadis lain kan, Nabi Isa pada akhir zaman akan turun kedua kalinya. Dia mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah. Itu kan juga ada dalilnya. Lalu siapa yang dia hakimi waktu dia turun di akhir zaman kedua kalinya? Tuh ingat, sebelum kiamat ya, sebelum kiamat. Itu adalah orang-orang yang menuhankan dia. Itu menurut dalil dari Islam, paham dari Islam. Tapi kalau hari kiamat, siapa yang menghakimi? Ya jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghakimi. Makanya saya bawakan ayat Qur'annya. Ya, wa idz qala Allahu ya Isa a anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Itu ayatnya, Nabi Isanya yang dihakimi di hari kebangkitan, di hari kiamat. Gitu Bang Jeki, untuk berkaitan tentang Nabi Isa menjadi hakim yang adil. Ya, menghakimi siapa? Menghakimi Kristen yang menuhankan dirinya. Jangan dibalik-balik ya. Terus Bang Jeki, ini saya agak lucu tadi mendengar Anda sedikit. Apa yang membuat saya lucu? Kata Anda, siapa yang melihat Yesus telah di surga? Banyak orang-orang melihat Yesus diangkat ke surga. Secara ilmiah ya, secara ilmiah, ini orang lihat pakai teropong apa gitu loh. Kok bisa orang-orang lihat naik Yesus ke surga? Kalaunya orang-orang lihat naik ke langit, masuk akal kosakatanya gitu. Tapi kalaunya melihat Yesus naik ke surga, waduh ini teropong apa gitu. Ini di sini bedakan langit dengan surga gitu ya. Apalagi kan di kitab Anda itu bahasa dari langit adalah Oranon kan. Yesus naik ke Oranon, bukan ke paradiso, bukan ke surga, tapi dia naik ke Oranon. Kalau Yesus diangkat ke langit, dia naik ke langit, disaksikan orang, maka kosakata itu betul. Orang-orang hanya melihat Yesus naik ke langit. Tetapi kalau orang-orang melihat Yesus naik ke surga, waduh ini sakti orang-orangnya, teropong apa itu? Artinya apa? Dalil yang Anda bawakan kepada saya, itu artinya Bang Jeki tidak dapat menjadi jawaban atas pertanyaan saya. Yang saya minta, buktikan kalau Yesus itu udah ada di surga. Dia diam di surga, itu yang saya maksud dari tadi. Karena kata Anda dia udah selamat, kan gitu. Apakah di surga ada CCTV? Kan kayak gitu. Kalaunya tertulis, kata Anda, oh ya sudah, yang seperti itu tertulis. Ya, maka yang tertulis ini pun harus kita pikirkan. Masa tertulisnya begini, betul atau kagak? Kan kayak gitu pula. Masa orang-orang lihat pakai teropong apa, kan secara ilmiah. Masalahnya gini Bang Jeki ya, sebuah keimanan itu tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kan kayak gitu. Sebenarnya sih ada sih beberapa ayat juga di kitab Anda itu melihat duduk di sebelah kanan Bapak. Kan itu juga patut saya pertanyakan juga, melihat pakai apa dia. Kalau melihatnya pakai iman, lalu apakah orang-orang yang melihat Yesus ke langit atau ke surga tadi melihat pakai iman juga? Kan enggak. Kan ada ceritanya, Yesus disaksikan 500 orang naik ke surga. Kan itu ceritanya toh, ya. Yang 500 orang ini pakai teropong apa sehingga melihat Yesus naik ke surga? Kalau 500 orang ini melihat Yesus naik ke langit, itu wajar ya kosakatanya. Kalau ke surga, waduh, itu aneh gitu ayatnya. Jadi Bang Jeki, tidak ada yang dapat dibuktikan Kristen
siapa yang sudah ada di surga? Kan kayak gitu pula. Tapi kalau di hadis kita ya teman-teman, yang membuka surga pertama kali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya. Baik, Bang Jeki mungkin bisa kita ambil kesimpulan masing-masing gitu ya, tidak menyeberang lagi. Thank you. Oke, silakan. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih banyak untuk Ustadz Yusuf PI bersama dengan rekan-rekan yang ada di sana juga untuk waktunya. Ya, saya kira ini diskusi yang baik, dan kalau ada waktu juga kita bisa ngobrol kembali. Saya harap ini dipertahankan diskusi seperti ini, pakai data, dan kita juga saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, bahwa tadi sudah disampaikan juga ya mengenai keselamatan baik di dalam Alkitab maupun di dalam iman teman-teman kita yang di sebelah. Apologetika itu adalah penginjilan. Maka tidak mungkin teman-teman apologetika itu tanpa penginjilan. Maka bahwa saya mengharapkan untuk semua teman-teman melihat dengan baik bahwa siapakah yang memberikan jaminan keselamatan yang pasti. Untuk sebab itu bahwa diskusi lintas iman ini spiritnya adalah hal yang baik. Bagi Ustadz Yusuf PI, semua orang itu harus mendapat hidayah, karena menurut Ustadz bahwa mendapat hidayah itu adalah hal yang baik. Begitu pula bagi saya, bahwa bagi saya orang percaya, penting bagi untuk semua orang untuk menerima kasih karunia daripada Allah. Karena tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal soleh yang kemudian menjadi landasan atau dasar keselamatan dalam iman Kristen. Itulah sebabnya sorga itu diberikan gratis. Kenapa itu diberikan gratis? Bukan karena sorga itu murahan. Karena sampai kapanpun kita tidak akan mampu bayar dengan segala kekuatan dan kemampuan kita semua. Maka daripada itu, baik teman-teman yang di sana maupun di sini, mari kita belajar dari kedua belah pihak ini, teman-teman. Dan lebih-lebih daripada itu, yang saya inginkan adalah supaya teman-teman pun juga mendapatkan kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ada banyak ungkapan yang bisa nanti kita evaluasi ya dari diskusi ini, sehingga teman-teman semuanya bisa mengerti keselamatan itu hanya ada dalam iman Kristen, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, sehingga mari pelajari baik-baik, ya. Saya mungkin bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin bisa salah, ya, bahwa keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan keselamatan yang pasti di dalam Alkitab. Ya, dan tadi saya menyatakan juga itu bukan lagi tentang sekedar janji, tapi adalah pembuktian. Jadi kami sebagai orang percaya, kami sebagai orang Kristen, tidak lagi melihat keselamatan sebagai sebuah satu hal yang tertutup rapat, tapi kami melihat bahwa jaminan keselamatan itu adalah menjadi satu hal yang sungguh sangat sudah tersedia bagi kami sebagai orang percaya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tidaklah mungkin kita dengan sadar menukar kalung emas dengan tali rapia. Maka kalau ada orang yang mau menawarkan sesuatu kepada iman Kristen, pastikan tawaranmu lebih baik daripada apa yang kami miliki. Kalau kami percaya kepada Kristus dan Kristus memberikan kepastian keselamatan, kenapa kami harus mengganti itu dengan yang lain? Karena Kristus sudah memberikan yang pasti, tidak mungkin tadi saya katakan bahwa kami menukar kalung emas kami dengan tali rapia. Itu ibaratnya karena Kristus sudah memberikan kami keselamatan yang pasti. Nah, maka jauh dari hati saya yang paling dalam hanya untuk mau menyampaikan 2000 tahun yang lalu Kristus sudah mati dan bangkit untuk kita semua sebagai jaminan keselamatan. Maka datanglah pada Tuhan Yesus jikalau kita menginginkan hidup yang kekal. Nah, itu dia. Dan terima kasih sekali lagi untuk semua rekan-rekan dan teman-teman yang sudah memberkati, yang sudah support, bantu tap-tap layar dan share. Dan semua ini saya percaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya semua, dan sekali lagi untuk yang teman-teman yang di sebelah juga ya, untuk Ustadz Yusuf dan rekan-rekan yang ada di sana, salam kenal untuk kita semua. Kiranya diskusi seperti ini boleh berjalan dengan baik, dan semuanya teman-teman adalah tanggung jawab pribadi, tidak membawa siapapun. Ini adalah pernyataan saya dan Ustadz Yusuf secara pribadi, tidak melibatkan siapapun ya, sehingga ini kami bertanggung jawab secara pribadi. Dan mari kita melihat diskusi lintas iman sebagai satu hal yang bukan hal yang tabu, karena kita negara beragama, bukan negara satu agama, sehingga perbedaannya memang harus dimunculkan, bukan untuk kita sama-samakan ya.